Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan pada mata kuliah Ekonomi Managerial Economics, yaitu membahas tentang kebijakan harga dalam praktek untuk bagian yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang diskriminasi harga internasional dan dumping, penentuan harga transfer, dan penentuan harga dalam praktek. Diskriminasi harga internasional, dumping. Diskriminasi harga internasional disebut dumping. Ini mengacu pada pengenaan harga luar negeri yang lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Predatory jumping adalah penjualan sementara dengan harga lebih rendah dari biaya produksi, dirancang untuk membangkrutkan pesaing. Pembatasan perdagangan berlaku. Ada sporadic dumping, penjualan sekali-sekali untuk menghabiskan kelebihan output. Harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah pengenaan harga produk antara intermediate produk yang dijual oleh satu divisi dan dibeli oleh divisi lain pada perusahaan yang sama. Desentralisasi dan pembentukan pusat-pusat penghasil laba yang semi-otonomi yang menimbulkan perlunya penentuan harga transfer. Tidak ada pasar eksternal pada harga transfer. Yang ada adalah pasar internal dari satu divisi dengan divisi lain. Kalau kita perhatikan gambar ini, harga transfer itu PT, P transfer. MC adalah barang antara, MCP, di mana PT sama dengan MCP. MCP ketemu dengan PT pada titik EP, lalu kemudian harga PM ke atas, PM ketemu angka. MC adalah biaya marginal perusahaan. Penjumlahan vertikal MCP dan MCM, kurva biaya marginal divisi produksi dan divisi pemasaran suatu perusahaan. DM adalah permintaan produk akhir yang dihadapi oleh divisi pemasaran. Dan MRM adalah kurva pendapatan marginalnya. Tingkat output terbaik untuk produk akhir adalah 40 unit di titik EM, ketika MRM sama dengan MC, sehingga PM, harga dari divisi pemasaran itu sama dengan 14. Karena produksi setiap unit produk akhir membutuhkan satu unit produk antara. Harga transfer produk antara PT ditetapkan sama dengan MCP pada Q40. Dengan demikian ketemu PT sama dengan 6. Dengan DP sama dengan MRP sama dengan PT sama dengan MCP sama dengan 6 pada Q40 di titik EP. QP jumlah yang diproduksi dari divisi produksi 40 unit adalah tingkat output terbaik untuk produk antara bagi divisi produksi. Harga transfer untuk kompetitif external market. Pada tingkat harga eksternal pasar persaing sempurna PT sama dengan 6, untuk produk antara divisi perusahaan menghadapi DP sama dengan MRP sama dengan PT sama dengan 6. Karena itu tingkat output terbaik produk antara adalah QP 50 pada titik E aksen P, ketika DP sama dengan MRP sama dengan PT sama dengan MC sama dengan 6. Karena divisi pemasaran bisa membeli produk antara pada harga 6, kurva biaya marginal total MCT, penjumlahan vertikal kurva MCM. Jadi tingkat output terbaik untuk produk akhir yang dihasilkan divisi pemasaran adalah 40 unit titik EM,
ketika MRM sama dengan MCT sehingga PM sama dengan 14. Harga transfer untuk imperfectly competitive external market. Ada marketing division, external division, dan production division. Harga transfer PT sama dengan 4. Harga pasar eksternal PE 6. Panel A, kiri ini, menyajikan kurva pendapatan marginal bersih, yaitu marginal revenue M dikurangi marginal revenue P dari divisi pemasaran untuk produk antara. Panel B menunjukkan kurva permintaan dan penerimaan marginal eksternal DE dan MRE dari produk antara, sedangkan panel C menunjukkan kurva MRP sama dengan MRM dikurang MCP plus MRE dan kurva MCP dari divisi produksi. Tingkat output terbaik untuk produk antara yang dihasilkan divisi produksi adalah 40 unit, ditunjukkan oleh EP, di mana MRP sama dengan MCP pada panel C. Distribusi optimum untuk KIP40 dan 20 unit pertama dijual kepada divisi pemasaran dan 20 unit kedua ke pasar eksternal, ditunjukkan oleh PE dan EE, yaitu ketika MRM kurang MCP sama dengan MRE sama dengan MRP sama dengan MCP sama dengan 4. Maka harga transfer untuk divisi pemasaran menjadi PT sama dengan MCP sama dengan 4 dan harga produk antara dalam pasar eksternal adalah 6. Penetapan harga dalam praktek. Ada beberapa cara penetapan harga dalam praktek, misalnya cost plus pricing, markup atau full cost pricing, kemudian fully allocated average cost, kemudian adalah markup on cost. Ada penentuan bagaimana penentuan harga itu sama dengan C cost dikali 1 plus M. Penetapan harga dalam praktek dalam optimal markup marginal revenue sama dengan P kali 1 plus 1 EP, sehingga P sama dengan MR marginal revenue dikali EP per EP plus 1, sedangkan MC sama dengan R sama dengan C, MR sama dengan C, sehingga P sama dengan C, yaitu biaya ya, cost, elastisitas harga dibagi elastisitas harga plus 1. Kalau penetapan harga optimal markup itu P sama dengan C, tadi dalam kelanjutan tadi ya, P sama dengan C kali EP per EP plus 1, sehingga P sama dengan C plus C kali 1 plus M. Jadi C kali 1 plus M sama dengan C dikali EP per EP plus 1. Sehingga ketemu M itu markup-nya ya, sama dengan elastisitas harga dibagi elastisitas harga plus 1 dikurang 1. Penetapan harga dalam praktek ini yang lainnya. Tarif dua bagian atau two-part tarif. Penentuan harga ketika konsumen membayar biaya awal untuk mendapat hak beli selain biaya penggunaan atau harga per unit. Pengikatan atau tying. Keharusan konsumen untuk membeli produk lain yang dibutuhkan untuk menggunakan produk pertama. Penggabungan atau bundling. Bentuk umum pengikatan di mana perusahaan mengharuskan pelanggan yang membeli juga membeli produk lainnya. Perusahaan tidak bisa melakukan diskriminasi harga. Harga gengsi atau prestige pricing itu adalah penentuan harga yang tinggi untuk menarik konsumen yang berorientasi gengsi. Padahal harga biaya produksinya mungkin aja rendah, tapi dikasih aja harga yang tinggi supaya gengsi naik, orang beli.
Harga batas atau price lining. Penentuan harga yang ditargetkan oleh perusahaan, kemudian mengembangkan produk yang memungkinkan untuk memaksimumkan laba pada harga tersebut. Skimming, setelah penentuan harga yang tinggi ketika diluncurkan dan secara bertahap harga diturunkan. Harga nilai atau value pricing, penjualan barang-barang berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Demikian saya kira tentang penentuan atau penetapan harga dalam praktek, di mana saudara nanti bisa baca itu tentang ringkasan, kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan diskusi, dan soal-soal. Demikian pertemuan kita untuk pertemuan ke-12 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.